Bersama Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengapresiasi langkah Ridwan Kamil yang memilih untuk tidak ikut dalam persaingan memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta. Namun Ahok hingga kini belum memastikan maju melalui jalur independen atau partai. Sejak awal Basuki Cahayapurnama atau Ahok memang diunggulkan untuk kembali maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Berbagai survei menunjukkan elektabilitas Ahok berada di atas para pesaingnya, termasuk Ridwan Kamil yang berada di posisi kedua. Ahok mengaku bisa memahami langkah Ridwan Kamil yang memilih tidak ikut dalam perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya Ahok menyatakan dirinya masih belum menentukan apakah akan maju lewat jalur independen ataukah partai politik. Walaupun sejumlah partai politik sudah menyatakan dukungannya untuk Basuki Cahayapurnama. Kalau ikut kan pasti salah satu, beliau juga harus mundur. Kalau mundur, kalau dia ikut Jakarta, saya menang, hilang Pak Ridwan Kamil kan. Kalau dia yang menang, saya juga hilang. Ya nanti kita bicarakan sama Pak Jarod lah. Saya akan bicara sama beliau. Tetap namanya udah menikah kan, kita nggak mau cari yang baru lah. Tapi kalau memang terjadi perceraian, baru cari yang baru gitu kan. Pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris menyebut langkah Ridwan Kamil yang tidak maju dalam Pilgub DKI tahun depan sebagai langkah yang tepat. Menurutnya Ridwan Kamil lebih besar memiliki peluang sebagai Jawa Barat 1 atau Gubernur Jawa Barat periode mendatang. Untuk saat ini yang dipilih masih Ahok. Jadi walaupun Pak Ridwan Kamil lebih banyak disukai, tapi elektability masih milik Ahok. Bahwa sebaiknya beliau fokus untuk Jabar 1. Sebab Gubernur Jabar yang saat ini itu kan udah yang kedua kali. Nah, beliau peluangnya mungkin lebih tinggi di situ. Siapapun yang akan maju untuk menantang Ahok sepertinya harus bekerja keras, mengingat waktu yang sempit sebelum pemilihan bulan Januari tahun depan. Sejumlah nama tenar sudah muncul, seperti Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, dan Adiaksa Daud. Tim Liputan, Metro TV. Kita kembali lagi ke Jakarta nih Mas. Kalau dikatakan tadi Mas katakan bahwa dari semua yang mendaftar sejauh ini Pak Ahok dengan 3 kompetitornya lain tetap lebih kuat Pak Ahok, walaupun kemudian nanti misalnya pada saat pemilihan isu etnis, isu SARA kembali dimainkan? Saya pikir gini, DKI ini kelompok general public memang masih tetap banyak ya, masyarakat awam yang kemudian kecenderungan pilihan-pilihan itu basisnya ada tradisional, etnis, primordial gitu ya. Tetapi kemudian ingat bahwa 2012 sudah menjadi bukti bahwa terpaan negative campaign dan black campaign menyangkut etnis, kemudian agama itu tidak terlalu berpengaruh signifikan. Artinya orang kemudian sudah mulai berpikir rasionalitas. Basisnya adalah program, basisnya adalah portofolio atau rekam jejak pada saat dia di profesi sebelumnya, misalnya apakah sebagai politisi partai politik atau sebagai anggota DPR. Dan sekarang kalau kita melihat posisi pergerakan opini yang kemudian berkembang Ahok sebagai kandidat, Pak Ahok menurut saya nilai positifnya adalah pada komitmen untuk ketegasan ya, dan kemudian penegakan hukum. Termasuk juga menurut saya adalah pada saat dia tidak kemudian menunjukkan beban politik, misalnya beban politik ke partai, beban politik ke individu dan keluarganya, dan itu kemudian bisa menjadi satu sumbangsih atau bahasa politiknya insentif elektoral. Baik, ini menarik sekali. Ini kita tidak akan habis ya kalau kita mengulas lebih jauh, tapi nanti kita bisa ulang lagi lain kali ya. Ini karena kita melihat bagaimana pergerakannya begitu ya. Kompetitor yang lain kan juga masih belum maju semua nih. Begitu kan, kita masih lihat dulu nih siapa lagi yang berani menantang Pak Ahok begitu ya, dengan semua penjelasan keunggulannya tadi. Mas Gunggun, terima kasih banyak sudah bergabung di Trending Topic ya. Dan Kang Emil, kalau Anda melihat dulu Gerindra mendukung Anda dalam Pilwakot 2013, sekarang Anda yang salah satu calon yang digadang-gadang oleh Gerindra kemudian mundur, apa yang ingin Anda sampaikan, apa yang ingin Anda sarankan untuk Gerindra? Iya, saya kira kita ingin memberikan sebuah cerita bahwa politik itu tidak semata-mata untuk merebut kekuasaan. Politik itu adalah media cara kita memperjuangkan nilai. Saya dulu percaya nilai Kota Bandung itu harus humanis, harus manusiawi, harus bermanfaatan, keberhasilan dan sebagainya, kita perjuangkan lewat politik. Tapi kalau politik hanya direduksi untuk merebut kekuasaan, itulah yang menyebabkan nama baik politik praktis ini kurang baik di mata masyarakat. Nah, dengan saya seperti ini, seperti saya sampaikan,
justru akan membawa nama baik buat Gerindra dan PKS bahwa calon dulu yang diusungnya di Kota Bandung tetap amanah, konsisten, menyelesaikan tugasnya sesuai dengan yang dijanjikan. Sehingga masyarakat akan berpersepsi bahwa partai-partai pengusungannya juga punya nilai-nilai positif juga. Ada saran spesifik untuk Gerindra dalam menghadapi Ahok dalam Pilgub nanti? Ya, saya kira yang paling pas itu head to head ya. Kalau pasangan terlalu banyak, pasti suara akan terpecah. Jadi fokus menurut saya berkoalisi lintas partai, calonnya satu, nanti bertarung dengan Pak Ahoknya 1 lawan 1. Nah, setelah itu berpenarik karena akan berstrategi dengan cara-cara yang masih bisa dikejar ya, seperti cerita saya dulu gitu. Saya akan coba ke Mas Taufik terlebih dahulu. Mas Taufik masih bersama saya, Mas Taufik. Iya. Mas Taufik, mohon saya ingin dikasih penegasan begitu nanti kalau misalnya Ahok didukung oleh PDIP, yang artinya nanti dukungan juga datang dari Nasdem begitu. Ini tidak akan membuat Gerindra gentar begitu, dikarenakan Ahok elektabilitasnya tinggi, didukung oleh 2 partai besar pula. Enggak lah. Ahok ini kan sekarang belum menang. Belum ada musuh aja belum menang gimana? Kalau 43 kan nggak menang di Jakarta. 43% bukan jaminan untuk menang begitu ya? Ya belum dong, kalau di Jakarta kan 50+1. Kalau sekarang ini belum ada musuhnya loh, apalagi kalau ada kompetitornya. Saya kira bisa turun lagi gitu. Seberapa yakin Anda untuk bisa mengalahkan Ahok, calon dari Gerindra? 100% yakin kita. Kita bisa ngalahin Ahok kok, betul. Baik, terima kasih Mas Taufik sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat sore. Sosial media, sekarang ini banyak ya pejabat publik yang sudah memanfaatkan sosial media untuk mendekatkan diri kepada masyarakat atau mungkin sekedar hiburan aja gitu kan di sosial medianya. Iya, nah tim Metro Presiden sudah menyiapkan para pejabat yang menggunakan sosial media untuk semakin dekat dengan masyarakat. Bahkan dari pejabat kepolisian pun melakukan hal yang sama. Siapa saja kan mereka? Kita lihat tayangan berikut ini, yuk. Saat ini kehidupan digital telah meresap ke setiap lini kehidupan manusia modern. Segala aktivitas mereka selalu bersentuhan dengan internet. Begitu pula dengan gaya hidup yang selalu terhubung melalui media sosial. Bagi masyarakat Indonesia, media sosial bukanlah hal baru. Sekitar tahun 2002 di Indonesia mulai muncul Friendster. Kemudian di tahun 2006 lahir Facebook dan Twitter yang menarik banyak pengguna. Dalam catatan The Wall Street Journal, jumlah pengguna Facebook di Indonesia sampai dengan bulan Juni 2014 sudah mencapai angka 69 juta anggota. Sementara jumlah pengguna Twitter di Indonesia mencapai 50 juta. Masyarakat Indonesia juga tercatat sebagai orang yang paling sering mengakses media sosial. Dari semua media sosial, BBM atau BlackBerry Messenger menduduki urutan pertama, yang kemudian diikuti oleh Facebook dan WhatsApp. Fenomena inilah yang dimanfaatkan pelayan publik untuk lebih dekat dengan masyarakat. Melalui media sosial mereka memberi pesan, menyampaikan program kerja kepada masyarakat atau sekedar menghibur diri. Berikut pejabat yang aktif menggunakan media sosial di Indonesia. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, dikenal sebagai pengguna media sosial yang sangat aktif. Sampai saat ini wali kota yang juga seorang arsitektur ini memiliki banyak pengikut. Seperti Instagram, Ridwan Kamil memiliki 2,6 juta pengikut. Twitter @Ridwan Kamil memiliki lebih dari 1,2 juta pengikut. Dan Facebook yang memiliki pengikut sampai 1,6 jutaan. Dalam media sosial miliknya, Kang Emil sering menggunakannya untuk kepentingan pekerjaan. Tapi tak jarang, ia gunakan untuk mencurahkan isi hati dan guyonan. Karena sering menyinggung soal jomblo, Kang Emil kini mendapat julukan Bapak Jomblo Nasional. Nama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Krisna Murty, belakangan ini semakin tenar sejak kasus bom Sarinah.